Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas salah satu buku yang ditulis oleh Anselmus Turmeda atau yang memiliki nama Islam Abdullah bin Abdullah At-Turjuman, yaitu pendeta Andalusia yang menjadi pembela Islam. Anselmus Turmeda lahir di Mallorca tahun 1355 dan meninggal di tahun 1423, yang juga dikenal dengan Abdullah bin Abdullah At-Turjuman. Ia adalah seorang pendeta dari Ordo Fransiskan asal Andalusia, tepatnya tadi di Mallorca, itu salah satu kota yang ada di Spanyol hari ini, yang kemudian dia memeluk Islam. Pasca memeluk Islam, ia menulis buku yang berisi kritik dan upaya apologetis dalam memandang agama Kristen yang dahulu ia peluk. Nah, sebelum kita berbicara tentang buku yang ingin dia tulis, kita akan melihat dulu bagaimana konteks sosial dan budaya di mana Anselmus Turmeda ini hidup. Dia hidup di 1355 sampai 1423. Itu yang artinya adalah pada waktu itu daulah besar Islamiyah yang awal-awal muncul, yaitu Abbasiyah dan Umayyah, sudah runtuh. Abbasiyah atau Baghdad jatuh pada tahun 1258 dan Umayyah di Andalusia eh, runtuh pada 1031. Dan yang setelah itu berkuasa adalah daulah-daulah kecil atau yang kita kenal ada Daulah Mamalik, Daulah Muwahhidun dan Murabitun, yang mana itu tersebar di dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Andalusia dan juga di Afrika Utara. Di dalam bukunya, Anselmus Tormeda mengucapkan atau menceritakan tentang dua khalifah yang berkuasa di masa dia hidup. Ya, yang mana kedua khalifah tersebut yaitu Abu Abbas dan juga Abu Faris bin Abdul Aziz. Itu adalah dua khalifah dari dinasti Mariniun, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Marinids, yang kita bisa lihat di peta sebelah ya. Jadi di sini eh, Mariniun itu posisinya adalah di Maroko. Maaf, bukan Maroko, ini Tunisia. Di Tunisia dengan ibu kotanya Fez, Tunisia, yang juga termasuk di sana ada Selat Gibraltar yang menyambungkan antara Afrika dengan Eropa. Yang mana di sekitarnya di sini eh, ada negara-negara lain, ada dinasti Hafsid dan Zianid, yang itu juga sama-sama kesamanya adalah semuanya berasal dari suku Berber. Dan kondisi Muslim pada waktu itu, Islam, umat Islam waktu itu sudah bertemu dengan Kristen Eropa kurang lebih lebih dari 5 abad. Mereka berjumpa di Eropa, dan juga kita sudah saksikan bagaimana Daulah Umayyah sudah lama berkuasa di Andalusia, yang itu artinya Islam sudah menjadi kuat di Eropa, khususnya di kawasan Andalusia, dan itu yang membuat banyak masyarakat Kristen yang itu konversi ke dalam agama Islam. Nah, dan juga waktu itu sudah terkenal ada pusat-pusat ilmu pengetahuan, ada Baitul Hikmah yang ada di Baghdad, dan juga ada Bait Al-Hikam yang ada di Al-Azhar, yang ada di Mesir. Dan pada waktu itu dia kisaran antara abad 5 sampai abad 15 Masehi, dalam 10 abad belakangan, itu juga dikenal sebagai masa-masa kegelapan Eropa atau Dark Ages. Yang pasti berarti di sana terjadi hubungan yang tidak setara, di mana Eropa mengalami masa kegelapan dan Muslim menghadapi atau mengalami masa-masa kemasan, di mana peradaban mereka sedang berada di puncak keemasan, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan cukup besar yang di kalangan masyarakat Muslim kala itu. Nah, buku yang ditulis adalah Tuhfatul Arif di ala Ahli Sholib. Atau kalau dalam bahasa Inggris adalah The Gift to the Intelligent for Refuting the Arguments of the Christian. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya adalah Tuhfatul Arif itu sebagai hadiah. Hadiah yang berkesan bagi orang-orang pintar, bagi orang-orang cerdas dalam melawan atau dalam menolak ahli atau kelompok salib, atau di sini adalah orang-orang Kristen. Di dalam buku tersebut ada
sebelum kita berbicara tentang isi bukunya, di sini ada beberapa pengantar dari editor, penyunting, dan mentahkik dari buku tersebut. Di sini kita lihat di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan hidayah Islam adalah penulis Tuhfatul Arif fi Raddi ala Ahli Sholib, yang mana dia dahulunya adalah Kisan Warohiban. Dia adalah seorang pendeta atau pemuka agama. Toliun ma fi kutubihim wa qarana bainaha wa bainal kitab al-karim fawajada al-haq wadihan fi ma qassahul Qur'anul Karim fi sya'ni Isa alaihissalam. Di sini disebutkan bagaimana dia membandingkan berbagai macam pengetahuan dan buku-buku yang ada di tradisi Kristen, yang kemudian membandingkannya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan dia menemukan bahwasanya apa yang dikisahkan Al-Quran tentang Isa alaihissalam itu menjadi lebih jelas dan lebih dekat dengan kebenarannya dibandingkan apa yang dia temukan di Anajilihim al-Arba'ah. Dan dia melihat bagaimana keempat Injil tersebut yang menceritakan tentang Yesus Kristus, fihi ikhtira dan annaha allafat ba'da rof Isa ilas sama, dan bagaimana banyak eh, banyak eh, bidat-bidat atau banyak ajaran-ajaran baru yang itu baru ditemukan atau baru dijalankan setelah Isa diangkat ke langit. Dan ini menunjukkan bahwasanya eh, apa yang ada di dalam Islam, khususnya yang ada di dalam Al-Quran terkait tentang Isa, itu yang menarik kebenaran atau yang menarik hati si Anselmus Turmeda untuk konversi ke dalam agama Islam. Lalu di antara pengantar juga menunjukkan adanya keunggulan buku ini. Apa keunggulannya? Bahwasanya dari sisi ilmiahnya, bahwasanya penulis ini ahida karena korib ahdi bil masihiyah. Dia memiliki kedekatan keilmuan, kedekatan eh, in- intelektual dengan agama Kristen. Bal wahidan min kisisiha. Nah, jadi ketika dia sebagai seorang pendeta, seorang teolog, dan dia berbicara tentang kitab suci, maka dia memiliki otoritas di situ. Wan qata'a litulabil ilmi fatratan tawilah istita'an yusahiba fiha asatinal ilm bidyana an-nasroniyah. Nah, jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari agama Kristen tersebut. Jadi bisa dikatakan derajat dia atau pengetahuan dia dalam agama Kristen dan dalam isi kitab sucinya itu tidak dapat diragukan lagi. Atau bahkan bisa disebutkan sudah otoritatif karena dia pemuka agama dan dia juga sudah menuntut ilmu yang lama untuk mendapatkan pengetahuan tentang kitab sucinya, dan dia juga sebagai pendeta pemuka agama, dia juga mengajarkan apa yang ada di dalam ajaran agama dan juga dalam kitab suci mereka. Gitu. Hanya itu yang membuat buku ini menjadi lebih kuat ketika berbicara tentang fakta-fakta, informasi-informasi yang ada di dalam agama Kristen. Gitu. Jadi di sini dan di situ juga diperkuat dengan kemampuan atau ya kemampuan Anselmus Turmeda dalam memahami bahasa-bahasa asli atau bahasa-bahasa yang merupakan sumber literatur agama Kristen, seperti dia bisa berbahasa Spanyol dan Italia, Prancis, dan juga Yunani. Nah, dan kemudian di akhir diperdalam dengan kemampuannya dalam berbicara bahasa Arab. Gitu. Itu yang membuat buku ini memiliki satu keunggulan di antara buku-buku apologetik karya ilmuwan Muslim yang lainnya. Hmm. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya makanah mu'alif tumkinhu min ulumid diyana nasruniyah min syahadati ulama nasoro lahu. Jadi bagaimana keilmuan Anselmus Turmeda dan pengetahuannya terkait agama Kristen ya memang sudah diakui oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Hmm. Jadi dia bukan hanya orang yang mengaku-ngaku tahu agama Kristen, tapi dia adalah pemuka agamanya dan mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang pengetahuan dan pendidikan yang banyak dan memadai terkait agama tersebut. Hmm. Oke, nah lalu kita langsung bergeser saja tentang apa saja isi buku. Sekilas tentang isi buku kita mulai dari kanan. Di awal-awal di sini tambah di sini terlihat bagaimana penulis dan juga pentahkik menambahkan beberapa kisah-kisah atau beberapa buku-buku literatur-literatur terdahulu
yang menunjukkan bahwasanya isu atau ilmuwan Muslim yang menulis tentang Kristen itu bukan dia saja seorang, tapi sebelumnya sudah ada banyak. Dan kita bisa melihat ini seperti literatur review ya di hari ini atau tinjauan pustaka. Jadi dari awal ada Jahith, Fifah min Nasroniyah, ada Al-Yaqubi, ada kitab Lil Mas'udi, lalu ada juga Manhaj Al-Biruni. eh, di sini ada Al-Biruni dan Al-Mas'udi juga. Lalu ada Kolkosandi, lalu ada Al-Maqdisi, dan ini al-mu'allafat alati nasyrat fi Misra anin Nasroniyah. Ada banyak mu'allafat, ada banyak terbitan-terbitan karya-karya ilmuwan sebelum era Anselmus Turmeda, yaitu yang berada di kisaran abad 14-15, yang mana itu sudah berbicara tentang agama Kristen. Dan Tuhfatul Arif itu memberikan tambahan data-data dan fakta, khususnya karena penulisnya adalah orang yang tahu dan paham dengan agama Kristen, maka itu membuat buku ini melengkapi apa-apa yang sudah dituliskan oleh para pendahulunya. Dan hal yang menarik di buku ini adalah sebelum berbicara tentang tentang agama Kristen, di sini perlu atau menjadi hal yang penting di sini ya. Tarjamah atau Abdillah At-Turjuman, mu'alif kitab. Itu ada dalam kurung muhim. Jadi Al-Anajil di sini ada sejarah hidup si Abdullah Turjuman atau Anselmus Turmeda, dan ini menjadi penting untuk menjadi pertimbangan titik baliknya mengapa dia yang sebelumnya seorang pendeta kemudian bergeser menjadi seorang muslim. Nah, jadi ada kisatu Islamil Mu'alif, lalu kemudian di situ ada kisah bagaimana kondisi di mana Ansil Musturmeda hidup. Dia menceritakan Sirotu Amirul Mukminin Abi Faris Abdul Aziz, baru di akhir Ar-Raddu ala Nasoro yang menjadi inti dari bukunya. Nah, di sini sebagai eh, permulaan ada Al-Faslul Awal fi ibtidai Islami wa khuruji minal millah an-Nasroniyah ilal millah al-Hanifiyah wa fima ghamaroni min ihsan Maulana Amirul Mukminin Abil Abbas Ahmad wa ma ittafaq li fi ayyamihi. Nah, jadi apa alasan-alasannya keluar dari agama Nasrani dan kemudian berpindah ke agama Islam, dan apa hal-hal atau hal-hal baik yang dia jumpai di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Abdul Abbas Ahmad. Lalu kemudian di Fasal Sani itu adalah hari-hari di mana Ansel Musturmeda hidup, dan waktu itu pemimpinnya sudah berganti, yaitu Amirul Mukminin Abu Faris Abdul Aziz. Dan menceritakan eh, bagaimana sirah dzatiyahnya yang terpuji, bagaimana biografi dirinya yang terpuji, dan pengaruh-pengaruhnya yang baik, khususnya ketika penulisan buku ini, yaitu uh, kira-kira pada Am Salas wa Ishrin wa Thamaniyah minal Hijrah. Jadi 823 Hijriah. Dan terakhir, fi maksudil kitab minarodi ala nasara fi dinihim wa thubuti nubuwati sayyidina Muhammad binasit Taurah wal Injil wa sairi kutubil anbiya salawatullahi alaihim ajmain wa bitamamihi yatimul gharad fi tasnifi hadal kitab bihaulillahi ta'ala. Nah, intinya di sini adalah yang pertama, dia ar-raddu ala nasara fi dinihim. Jadi kritik terhadap apa yang ada yang diimani oleh orang-orang Kristen. Lalu yang kedua ada thubut. Lalu menegaskan tentang kenabian Nabi Muhammad dengan menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Taurat dan Injil. Dan juga kitab-kitab nabi-nabi yang lainnya. Itu yang kemudian menjadi tujuan utama dari penulisan buku ini. Di sini buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama kita bisa melihat dimulai dari tentang pengenalan keempat Injil. Hmm, Keempat Injil yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan juga menceritakan bagaimana kisah tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus pasca dia disalibkan. Dan di sini ada tambahan ya, wabayani kadbihim. Bagaimana Anselm Musturmeda langsung menghukumi bahwasanya apa ketidaksinkronan atau ketidakrelevanan dari keempat penulis Injil tersebut, dan juga kisah kebangkitan Isa dari kematian eh, terhadap apa terhadap apa yang sudah mereka tuliskan di dalam kitab tersebut. Lalu di bab kedua, nah dia masih berbicara tentang Nasrani, ada
Firokun Nasoro. Untuk memperjelas bahwasanya Nasoroni atau waktu itu adalah orang Kristen itu tidak tunggal. Ada banyak madhab di sana. Ada banyak madhab, ada banyak gereja yang mana itu masing-masing memiliki pemahaman teologis yang berbeda satu dan lainnya. Albab Asalis di sini ada Bayanu Fasadi Qawaidin Nasoro, At-Taqtis Wasifatuhu, Hukmu Taktisi Wildanin Nasoro. Taktis ini adalah pembaptisan ya. Jadi dia menggunakan istilah taktis. Lalu Akidatu Taslis wa Munaqasyatuha. Nah, di sini adalah inti teologinya yaitu tentang Trinitas. Akidatu Al-Ittihad Indan Nasoro, intihad atau inkarnasi. Bagaimana Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, dan bagaimana itu dipahami oleh orang-orang Nasoro. Akidatul Qurban waraddu alaiha, ini eh, konsep tentang pengorbanan. Pengorbanan di sini adalah pengorbanan Yesus, bagaimana Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa turunan yang berasal dari Nabi Adam, dan waraddu alaiha, dan penolakan atasnya. Al-iqrar bidzunub lil qisis, tentang pengampunan dosa kepada pendeta, dan juga yang terakhir adalah tentang ke paus. Jadi di bab 3 ini berisi tentang konsep-konsep dasar seperti konsep teologi, eh, seperti Trinitas, lalu kemudian inkarnasi, dan juga pengorbanan, dan juga termasuk ritual-ritual seperti pengakuan dosa dan juga pembaptisan. Di bab 4 berbicara tentang akidati syariatihim, tentang syariat-syariat lainnya yang ada di agama Kristen. Di bab 5 berbicara tentang Isa, basyarun walaisa ilahan. Nah, di sini dia langsung menegaskan bahwasanya Isa itu adalah manusia biasa dan bukan Tuhan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan ikhtilafu al-anajil al-ba'ah, perbedaan atau kontradiksi antara keempat Injil yang ada. Yang selanjutnya di bab ketujuh, manasaba ila Isa minal kidbi wa tubriatullah lahu. Mereka melihat apa saja fitnah-fitnah atau hal-hal dusta yang disematkan kepada Isa dalam keyakinan orang Kristen. Di bab 8 tentang apa yang dibenci dari orang-orang Nasrani terhadap Muslim, dan terakhir, nah di sini adalah bagaimana Al-Ahdul Qadim yubashiru binubuwati Sayyidina Muhammad. Perjanjian lama berbicara tentang eh, kabar gembira akan datangnya seorang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Begitu juga dilanjutkan dengan dalil atau bukti-bukti adanya perjanjian baru yang ayat-ayat perjanjian baru yang mendukung akan hadirnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, kita akan melihat contoh singkat saja. Misalnya di sini di bab yang terakhir, di dalam Ulangan 18 ayat 18 yang dikutip di sini ya, dikutip oleh Ansel Musturmeda, Allah Ta'ala qala li Musa alaihissalam qul li bani Israel inni uqimu lahum akhiruz zaman nabiyan ila akhir. Nah, yang ini menurut Ansel Musturmeda, kata-kata akan diutus seorang nabi mislaka min bani ikhwatihim. Ini berarti merujuk kepada nabi yang bukan dari Bani Israel, tapi dari bani yang lain, yaitu kalau misalnya Bani Israel itu berasal dari Ishak, maka Bani Ikhwatihim ini adalah keturunan dari Ismail. Nah, kita bisa melihat di Ulangan 18 ayat 18 dalam terjemahannya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Nah, yang lanjutannya, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini yang kemudian menurut Ansel Musturmeda menunjukkan bahwasanya nabi yang dimaksud ini adalah nabi setelah Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalam perjanjian baru, itu tadi di perjanjian lama di kitab Ulangan, di perjanjian baru di Injil Yohanes, di sini ada dua tempat bagaimana Ansil Musturmeda mengutip, yaitu tentang di sini kata kuncinya adalah uh, Barkelit atau Parakletos ya. Nah, jadi di sini tentang anak Isa kola al-Barklit atau Parakletos alladzi yursilu abi fi akhir zaman huwallazi yu'allimukum kulla syai'. Nah, ini juga di Injil Yohanes pasal 6
Pasal 16. Pasal 16 eh, ayat 13 juga menyebutkan bahwasanya eh, Innal masih kola al berklit ala diyur silu abi min ba'di mayakulu min tilko inafsi syai'an ila akhirihi. Bagaimana nabi yang akan dikirim oleh Bapakku di akhir zaman, maka dia yang akan memberikan informasi kepadamu tentang hal-hal yang bersifat goib. Tapi kalau kita melihat di terjemahan Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Nah, di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sekarang Alkitab terjemahan baru dengan roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sampai terakhir. Apa sebenarnya Parakletos sendiri dalam kamus Alkitab itu berarti seorang pendamping yang juga berarti seorang penasihat atau pembela. Yang itu paling banyak digunakan Yohanes. Dan menurut orang Kristen, ketika menggunakan Parakletos itu merujuk kepada Roh Kudus. Jadi di sini ya, yang dijanjikan akan diutus kepada para murid setelah ia pergi. Jadi ketika Yesus pergi, maka kemudian Parakletos itu akan datang. Nah, menurut dalam kamus Alkitab, dia adalah Roh kebenaran, adalah penghibur yang melalui para murid Yesus akan melanjutkan pekerjaan Yesus sendiri dan menyatakan ajaran baru yang tidak dimengerti sampai sesudah kebangkitan Yesus. Terjemahan-terjemahan lain menyatakan fungsi-fungsi lain dari roh, yaitu pendamping, pembela, penolong, yang menyatakan peran seorang penasihat hukum dalam pengadilan. Penolong digunakan untuk roh yang menolong para murid setelah Yesus tidak ada. Ini yang kemudian dipahami oleh Anselmus Turmeda, bahwasanya ini bukan roh sebagaimana yang dipahami orang Kristen, yaitu Roh Kudus, tetapi Parakletos atau pendamping ini, yaitu penasehat atau pembela ini, itu adalah nabi. Nabi yang datang membawa ajaran baru sesudah Yesus itu tidak ada lagi. Yang ini kemudian dia pahami atau dia tafsirkan sebagai kedatangan Nabi Muhammad. Nah, ini bagi beberapa tulisan-tulisan dalam Kristen sendiri tentang apa itu Parakletos. Ada yang menyebutnya sebagai penolong dari surga, seseorang yang dipanggil berada di samping kita, terutama saat dibutuhkan. Dan dalam terjemahan terkini, memang dalam banyak kamus-kamus dan juga tafsiran-tafsiran Alkitab, Parakletos ini merujuk kepada roh. Roh yang dalam artian ini adalah roh kebenaran atau roh kudus, yang mana satu dari eh, tiga oknum dalam Trinitas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait buku Tuhfatul Arif fi Raddi ala Nasoro yang ditulis oleh Anselmus Turmeda atau Abdullah bin Abdillah At-Turjuman. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.